saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan, di dalam segala urusan, di dalam segala kesempatan, di segala waktu, kapanpun juga, dalam urusan apa saja, usahakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor, di mana saja, usahakan diniati semuanya ini tujuannya mencari keridhaan Allah, untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan. Di mana saja kita berada, dalam urusan apa saja, di kantor maupun di mana saja, usahakan betul-betul untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan yang sebaik-baiknya kesempatan ini. Yang ini insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana perjuangan kita dalam menegakkan kebenaran. Pangkat, jabatan, kedudukan, apapun, harta dan lain-lain yang kita miliki tidak akan berguna kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kerugian yang besar kalau digunakan di jalan-jalan yang sesat, di jalan-jalan yang menyesatkan, di jalan-jalan yang menyimpang, di jalan-jalan yang keliru. Ini jangan sampai harta, pangkat, jabatan, kedudukan digunakan di jalan yang salah. Kerugian yang sangat besar, kerugian di dalam kubur, kerugian di akhirat, kerugian. Tapi kalau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang bernilai, suatu keberuntungan, suatu nikmat yang terbesar yang akan insyaallah diperoleh di akhirat kelak. Hidup di dunia sementara. Jangan kita tertipu dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kedudukan. Jangan kita tertipu. Banyak orang-orang yang tertipu dengan keindahan dunia, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan pangkat, sehingga kehidupannya di dunia dia berlomba-lomba mengejar dunia, sehingga dia terlena, lalai, tidak menghiraukan halal dan haram, sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini jangan sampai. Mari kita betul-betul berusaha semaksimalnya. Seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan di jalan Allah, gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Yang artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini jelas mana yang halal, jelas mana yang haram, jelas. Hadis Nabi juga jelas mana yang halal, jelas mana yang haram, jelas. Kalau kita mengingkarinya, hati-hati, termasuk orang-orang yang fasik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini orang-orang yang gemar berbuat dosa, orang yang akan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Ya, artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya,
mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membacanya dan mereka itulah yang beriman kepadanya, beriman kepada kitab itu. Dia mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan, apa yang dia lihat, apa yang dilarang dia jauhi. Ini artinya beriman, percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Yang Al-Quran ini yang berlaku untuk seluruh alam. Jangan sampai kita mengingkarinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, yang bunyinya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat besar, yaitu Al-Quran ini. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita tidak mengamalkan. Kalau kita ragu, lantas kita tidak mengamalkan, kita sendiri yang rugi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang sangat besar. Tanpa Al-Quran, manusia ini bisa hina kehidupannya, bisa terhina, bisa hancur masa depannya, rusak semua. Tidak ada orang yang bisa dipercaya, tidak ada orang yang baik. Perbuatan keji di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, kedoliman di mana-mana. Akhirnya kehidupan dunia ini seperti hutan riba, saling menerkam, saling menghancurkan, saling membunuh, saling menghabisi, tidak tahu halal dan haram. Ini adalah kerugian. Dan ini Al-Quran ini Allah turunkan adalah nikmat, nikmat yang sangat besar. Kalau kita amalkan, kehidupan kita teratur, tertib, teratur. Teman-teman kita, apalagi orangnya soleh, orang baik-baik, bisa dititipi harta, bisa dipercaya, bisa diberi amanah. Kehidupan akan menyenangkan, akan membahagiakan, nikmat. Kalau istri, anak, keluarga diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tunduk, patuh, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kalau dia di kantornya dia akan bahagia, tidak takut dengan dosa-dosanya yang membayangi dirinya. Orang yang berbuat keji, berbuat kemungkaran di kantor, di istana pun dia akan takut dibayangi oleh dosa-dosanya. Dimanapun orang berbuat keji, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati, di dalam pikirannya. Jadi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat bermanfaat untuk kita. Adalah nikmat yang sangat besar, yang membahagiakan kehidupan kita di dunia, di alam kubur, di alam barzah sampai ke akhirat. Jadi jangan sampai kita ini tidak senang, jangan sampai kita benci dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah, supaya kita hidup bahagia, supaya kita hidup tenang, supaya kita hidup teratur. Jangan kita bertanya, kenapa begini kok dilarang, kenapa begini kok dilarang. Dia yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang kita ikuti. Jangan sampai kita membantah. Apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Jangan kita menggunakan hawa nafsu kita untuk menolak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalau kita menolak menggunakan akal kita, menggunakan hawa nafsu kita, kita akan tersesat, kita akan rugi, kita sendiri yang akan terhina gara-gara perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita perhatikan ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau kita amalkan, kita kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi kenikmatan hati, pikiran, ketenangan, bahkan di keluarga kita.
dimanapun juga kita berada. Kalau perintah-perintah Allah ini kita jaga, kita kerjakan, kita amalkan, kita yang beruntung. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.